Saya bukan tipe-tipe orang penjilat. Dan saya bersuara demi kebenaran dan keadilan. Tidak dibayar oleh siapapun. Dan saya tidak minta upah ataupun gaji kepada siapapun. Saya menyuarakan keadilan kebenaran di tanah Kalimantan ini. Itu adalah hak saya dalam berpendapat dan bersuara sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya bukan tipe-tipe pengkhianat Dayak yang haus akan pangkat, gelar, dan jabatan. Yang berteriak sana sini hidup Dayak membela Dayak. Tapi mereka itulah adalah penjilat yang sejati. Yang sebenarnya mereka itu adalah penjilat. Mereka itulah musuh dalam selimut dalam bangsa Dayak ini. Mereka itulah yang sebenarnya menjajah kita. Mereka itulah yang haus akan harta duniawi ini. Yang haus akan gelar, pangkat, dan jabatan. Ingat itu. Panglima Pak Jaji menjadi sorotan publik lantaran ia berseteru dengan Panglima Cila soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bahkan Panglima Pak Jaji siap jika harus berhadapan langsung dan berjibaku dengan Panglima Cila. Lantas inilah kesaktian Panglima Pak Jaji yang disebut kebal dan disegani. Berdasarkan akun @kamidayakalbar, Panglima Pak Jaji disebut memiliki ilmu kebal. Hal itu dibuktikan saat Panglima Pak Jaji melakukan atraksi memanjat di atas sebuah senjata tajam. Atraksi itu dilakukan saat acara Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Meski begitu, terkena senjata tajam, Panglima Pak Jaji tak terlihat mengalami luka sedikit pun. Momen itu pun diunggah langsung oleh channel YouTube Panglima Pak Jaji. Dalam channel tersebut, Panglima Pak Jaji menjelaskan asal-muasal ilmu kebalnya. Yang menyebut mendapat kekuatan tersebut dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak pada Borneo. Kekuatan dari leluhur itulah yang membuat beberapa pasukannya juga ikut kebal dengan senjata tajam. Panglima Pak Jaji pun sangat komitmen menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Terlebih menurutnya selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas. Oleh sebab itu ia menegaskan perlu menjaga dan melestarikannya. Perseteruan semakin memanas terjadi antara Panglima Pak Jaji dengan Panglima Cila. Pasalnya sembari menunjukkan daerah kekuasaannya di hutan Kalimantan, Panglima Pak Jaji menyindir Panglima Cila yang dianggapnya mencari harta dan kekuasaan. Oleh sebab itu pihaknya menduga Panglima Cila ikut campur soal politik Indonesia dengan melaporkan Rocky Gerung dengan dugaan kasus penghinaan Presiden Jokowi terkait pembangunan IKN. Pernyataan itu disampaikan Panglima Pak Jaji melalui akun Facebooknya pada Minggu 13 Agustus 2023 silam. Dalam video yang diunggahnya, Panglima Pak Jaji menunjukkan daerah kekuasaannya yang berada di hutan Kalimantan. Sembari menunjukkan kondisi sekitar, Panglima Pak Jaji diduga menyindir Panglima Cila. Dikatakannya seorang Panglima sejati tidak mencari harta duniawi hingga sibuk mencari kekayaan. Pasalnya, Panglima sudah mendapat tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul dipertanggungjawabkan untuk suku Dayak. Ia pun membandingkan dirinya dengan Panglima Cila dalam mengemban tugas tersebut. Panglima Pak Jaji mengklaim dirinya masih belum selesai menjalankan tugas dalam hutan Kalimantan. Oleh sebab itu dirinya tetap menyatu dengan alam dan menjaga kaum suku Dayak, sehingga ia menyebut dirinya sebagai Panglima sejati. Panglima Pak Jaji membandingkan dirinya yang tidak pernah sibuk dengan kekayaan duniawi seperti Panglima Cila. Adapun pernyataan itu disampaikan Panglima Pak Jaji dengan suara yang menggelegar di tengah hutan Kalimantan. Panglima sejati orang Dayak itu tidak mencari harta duniawi, tidak sibuk dengan kekayaan, tidak sibuk bila harta dengan rupiah. Sebab Panglima sejati sudah punya tugas dan tanggung jawabnya yang harus dipikul, yang harus dipertanggungjawabkan untuk Dayak. Saya masih
belum selesai menjalankan tugas saya di dalam hutan Kalimantan ini. Selama ini, sudah sekian tahun Indonesia merdeka, banyak masyarakat Dayak yang tertindas, banyak masyarakat Dayak yang masih miskin, banyak masyarakat Dayak yang terintimidasi di tanah airnya sendiri. Ingat, yang perlu Anda ketahui, ya, Pak Jokowi, ingat juga Pak Jokowi. Kami, warga dan masyarakat Kalimantan, sama sekali tidak menyetujui IKN itu dipindahkan di Kalimantan. Cukup pertambangan batu bara itu sudah menghancurkan semua hutan-hutan kami, tanah ampah kami. Cukup itu perkebunan kelapa sawit itu sudah sangat merusak, menindas, merampas hak-hak masyarakat, merampas tanah-tanah masyarakat. Itu. Ingat itu Pak Jokowi. Kami tidak butuh itu IKN. Kami butuhkan Pak Jokowi. Satu, usir itu penjajah berdarah dingin sama seperti rejim Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, menolak flashback PT Freeport di Papua. Apa yang ditolak beliau itu ternyata benar. Anda lihat Papua, hancur lebur itu bukit flashback, ya, hancur lebur itu hutan Papua. Begitu juga yang akan terjadi di Kalimantan, begitu juga yang akan terjadi di tanah air kami. Pertambangan batu bara itu sudah sangat merusak hutan-hutan kami. Perkebunan kelapa sawit itu sudah sangat menghancurkan, merampas hak masyarakat. Itu Anda biarkan, Anda katakan, itu Anda cabut. Tetapi semua bohong. Izinnya Anda bilang Anda cabut, itu bohong. Buktinya Anda, Pak Jokowi ya, ingat. Bapak Presiden ingat. Anda malah mengangkut investor-investor asing untuk berinvestasi di Kalimantan. Anda telah mengerahkan berapa ribu banyak. Anda telah mengerahkan 6.000 transmigrasi dari Yogyakarta untuk pindah di Kalimantan. Perlu Pak Jokowi ketahui, kami di sini sudah sangat miskin di Kalimantan. Tertindas, terjajah, terintimidasi di tanah air kami sendiri. Kami menolak IKN demi menjaga paru-paru dunia. Menjaga hutan Kalimantan. Hutan Kalimantan itu adalah paru-paru dunia. Bila mana hutan Kalimantan habis, maka habislah dan lenyaplah semua kita yang ada di muka bumi. Sekian dari saya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat. Saya bukan tipe-tipe orang penjilat. Dan saya bersuara demi kebenaran dan keadilan. Tidak dibayar oleh siapapun. Dan saya tidak minta upah ataupun gaji kepada siapapun. Saya menyuarakan keadilan kebenaran di tanah Kalimantan ini. Itu adalah hak saya dalam berpendapat dan bersuara sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya bukan tipe-tipe pengkhianat Dayak yang haus akan pangkat, gelar, dan jabatan. Yang berteriak sana sini hidup Dayak membela Dayak. Tapi mereka itulah adalah penjilat yang sejati. Yang sebenarnya mereka itu adalah penjilat. Mereka itulah musuh dalam selimut dalam bangsa Dayak ini. Mereka itulah yang sebenarnya menjajah kita. Mereka itulah yang haus akan harta duniawi ini. Yang haus akan gelar, pangkat, dan jabatan. Ingat itu. Panglima Pajaji menjadi sorotan publik lantaran ia berseteru dengan Panglima Jila soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bahkan Panglima Pajaji siap jika harus berhadapan langsung dan berjibaku dengan Panglima Jila. Lantas inilah kesaktian Panglima Pajaji yang disebut kebal dan disegani. Berdasarkan akun @kamidayakalbar, Panglima Pajaji disebut memiliki ilmu kebal. Hal itu dibuktikan saat Panglima Pajaji melakukan atraksi memanjat di atas sebuah senjata tajam. Atraksi itu dilakukan saat acara Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Meski begitu, terkena senjata